Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, anak-anak yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kembali hari ini kita akan memulai semua kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelum kita memulai semua yang akan kita kerjakan, mari anak-anak kita bersyukur, kita mulai semua dengan doa agar semua yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Semuanya mengikuti doa dengan baik, sikap yang baik, menyerahkan diri kepada Tuhan agar segala yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan semua yang dikerjakan dapat selesai dilakukan. Nah, anak-anak, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di hari yang baru, di minggu yang baru, dan mari anak-anak kita siapkan hati untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah mulai dengan doa dan semua mengikuti doa dengan baik sesuai dengan arahan. Nah, anak-anak, kalau kita sudah memulai dengan doa tadi, sekarang kita akan membahas tema apa yang akan kita pelajari untuk lembar kegiatan minggu ini. Tema yang akan kita bahas adalah rekreasi seperti minggu kemarin, namun minggu ini dengan subtema kebun binatang. Apakah anak-anak tahu apa itu kebun binatang? Apakah anak-anak ada yang sudah pernah ke kebun binatang? Nah, kebun binatang adalah suatu tempat taman hijau yang luas di mana untuk melindungi, mengumpulkan, merawat dan mengembangbiakan satwa-satwa. Satwa-satwa pun ada yang hampir punah seperti orang utan, badak bercula 1, kuda Nil, gajah Sumatera. Nah, kebun binatang adalah tempat rekreasi buatan manusia. Maka ketika kita berkunjung rekreasi di kebun binatang, kita pun harus merawat. Seperti ketika kita mengunjungi, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan pastinya masuk ke kebun binatang ada cara masuknya. Ada cara juga beberapa kebun binatang untuk kita dapat masuk ke kebun binatang dengan membeli tiket. Karena berupa tiket kita dapat masuk ke kebun binatang. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai kebun binatang, kita akan bahas dalam lembar kegiatan yang akan anak-anak kerjakan, terutama pada hari ini juga. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran. Selamat mengerjakan lembar kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Hari ini anak-anak mempunyai 2 kegiatan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada gambar yang terbagi 2. Bagaimana tugas anak-anak? Hubungkanlah gambar di bawah ini dengan pasangannya. Nah, kita bisa lihat gambar pertama ini gambar apa ya anak-anak? Hewan apa, ada yang tahu? Ya, ini ada hewan buaya. Nah, mana pasangan yang dapat dicocokkan dengan gambar sebelumnya? Ya, benar. Gambar ketiga.
kita hubungkan dengan tarik garis dengan baik, lalu kita selesaikan semuanya sampai akhir jika sudah anak-anak beri warna pada gambar, sehingga kita temukan hasilnya seperti ini. Temukan pasangannya dengan baik dan beri warna dengan rapi, dan hubungkanlah garis dengan jawaban yang tepat. Jika sudah selesai, kita akan membahas kegiatan berikutnya, di mana anak-anak mempunyai tugas yaitu membuat kreativitas melipat untuk membentuk ular. Nah, seperti apa anak-anak? Hasilnya akan seperti ini. Nah, anak-anak sudah mendapatkan beberapa bahan yang telah disediakan untuk anak-anak, bukan? Beberapa potongan kertas yang akan kita lakukan untuk membuat ularnya. Diperhatikan dan diikuti langkahnya. Yang pertama, kita akan melipat setiap kertas yang ada, sambungkan dengan lem. Kita akan mempersiapkan untuk pembuatan badannya terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, jika sudah seperti ini, kita tempelkan pada setiap ujungnya. Lalu kita lakukan pelipatan seperti ini anak-anak. Nah, lalu kita balik lagi. Kita lakukan hal yang sama. Maka akan seperti ini hasilnya. Kita akan sambungkan lagi dengan kertasnya yang lain ya. Anak-anak dapat sambungkan secara langsung ataupun terpisah, lalu disambungkan jika semuanya sudah selesai. Nah, satu-satu bisa dan secara langsung. Nih, kita lakukan pelipatan yang sama ya. Masukkan seperti ini. Lalu kita lipat kembali. Dan seperti ini lagi. Bisa ya? Nanti kita sambungkan dengan lem agar badannya semakin panjang. Nah, pelan-pelan saja untuk menghubungkan setiap badannya. Jangan lupa ibu sudah menyediakan untuk bagian kepala dan juga ekor dari ular. Nanti begitu juga mata yang sudah ibu berikan sebagai media untuk kita membuat matanya. Nah, kita ambil beberapa contoh bagian badannya. Setelah itu, kita nanti satukan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menghubungkan satu persatu ya anak-anak ya, dengan rapi. Nanti anak-anak dapat lihat hasil pelipatannya. Nih, seperti ini ya. Lipat dengan rapi. Nah, jikalau sudah, maka anak-anak dapat kumpulkan seperti ini, banyak, dan kita akan gabungkan satu persatu dengan lem untuk membentuk badannya. Nah, jika sudah kita satukan seperti ini, maka kita akan buka seperti ini. Lalu kita tempelkan bagian kepala. Kita buat dulu bagian kepala. Ada mata yang sudah disediakan untuk kita tempelkan. Dan juga ekornya.
Nah, ini untuk bagian kepalanya. Nanti anak-anak juga mendapatkan kertas kecil untuk dibuat lidah daripada si ular. Nah, hati-hati jangan sampai kertasnya hilang sehingga bahan yang anak-anak butuhkan berkurang ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian depan untuk kepalanya. Nah, untuk ekor yang sudah disiapkan, anak-anak tinggal tempelkan di bagian belakang ya. Nah, maka seperti ini hasilnya. Dan juga bagian belakangnya. Anak-anak bisa tarik seperti ini. Mudah bukan? Hanya dengan pelipatan dan penempelan, anak-anak dapat membuat kreativitas ular. Jangan lupa jika sudah selesai, anak-anak kembali rapikan seluruh peralatannya dengan baik dan juga meja agar kembali rapi seperti semula. Ibu tetap mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan di air dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.